Tamparan keras bagi Anies Baswedan dari calon penggantinya soal penanganan banjir. Normalisasi sungai akan dilanjutkan. Ya, itulah yang disampaikan oleh Heru Budi Hartono, penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta terpilih, ketika ditanya rencananya mengatasi banjir di Jakarta. Terkait dengan banjir, tentunya semua gubernur lah sudah menanggulangi ini. Dan saya akan lanjutkan program-program yang memang untuk penanggulangan banjir. Misalnya normalisasi, dan ada beberapa poin. Misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa seluruhnya atau sungai dinormalisasi. Itu kita bisa bikin sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak. Dan tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti itu, kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 12 Oktober 2022. Bagi saya pernyataan ini menampar keras wajah Anies Baswedan. Normalisasi sungai adalah program yang dinonaktifkan di zaman Anies memimpin Jakarta. Namanya diganti dengan naturalisasi sungai dengan konsep yang tidak jelas. Akibatnya jumlah area yang dinormalisasi sungainya tidak pernah bertambah sejak tahun 2018. Jika berkenan memperdalam soal ini, tentunya kita bisa cek artikel-artikel yang lain. Program yang dinonaktifkan itu sekarang disebut pertama sebagai rencana penanggulangan banjir. Ini semua saja mengatakan bahwa penanggulangan banjir zaman Anies kurang tepat karena tidak menjalankan normalisasi sungai dengan maksimal. Tamparan keras bukan untuk Anies. Selain itu, Heru tidak hanya berandai-andai saja untuk membicarakan normalisasi sungai. Pengalamannya mendampingi Presiden Jokowi saat menyusuri Sungai Ciliwung membuatnya mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan dalam proses normalisasi sungai. Ya, kita lihat nanti bekerja sama. Mungkin kan banyak konsep, misalnya normalisasi Kali Ciliwung bisa membersihkan, bisa mendalamkan. Nanti dengan teman-teman stakeholder TNI Polri, ujar Heru menambahkan penjelasannya. Bagi saya konsep mendalamkan tinggal melanjutkan saja karena Pemprov DKI Jakarta yang sekarang juga tetap berupaya mendalamkan dengan judul gerebek lumpur. Konsep membersihkan yang kurang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta, apalagi kalau menyangkut bangunan liar di daerah aliran sungai atau DAS. Tidak ada nyali untuk merelokasi bangunan-bangunan liar itu. Nyali Pak Heru akan diuji untuk hal ini. Selain soal normalisasi sungai, pernyataan Pak Heru juga menohok karena hanya menyinggung sedikit soal sumur resapan. Yang sering disebut selain normalisasi sungai adalah soal pompa bagi daerah yang tidak bisa dinormalisasi sungainya. Entah lupa atau sengaja, saya tidak tahu. Yang jelas program sumur resapan disinggung sedikit saja, padahal program ini adalah program kebanggaan gubernur sekarang. Menohok sekali, bukan? Dari rencana kerja Pak Heru, ada beberapa penanganan banjir akan seperti saat Jokowi Ahok memimpin Jakarta. Tentu saja hal ini masih harapan. Semoga saja terwujud. Kami tunggu aksimu Pak Heru. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Tamparan keras bagi Anies Baswedan dari calon penggantinya soal penanganan banjir. Normalisasi sungai akan dilanjutkan. Ya, itulah yang disampaikan oleh Heru Budi Hartono, penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta terpilih, ketika ditanya rencananya mengatasi banjir di Jakarta. Terkait dengan banjir, tentunya semua gubernur lah sudah menanggulangi ini. Dan saya akan lanjutkan program-program yang memang untuk penanggulangan banjir.
Misalnya normalisasi dan ada beberapa poin. Misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa seluruhnya atau sungai dinormalisasi. Itu kita bisa bikin sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak, dan tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti itu, kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 12 Oktober 2022. Bagi saya pernyataan ini menampar keras wajah Anies Baswedan. Normalisasi sungai adalah program yang dinonaktifkan di zaman Anies memimpin Jakarta. Namanya diganti dengan naturalisasi sungai dengan konsep yang tidak jelas. Akibatnya jumlah area yang dinormalisasi sungainya tidak pernah bertambah sejak tahun 2018. Jika berkenan memperdalam soal ini, tentunya kita bisa cek artikel-artikel yang lain. Program yang dinonaktifkan itu sekarang disebut pertama sebagai Rencana Penanggulangan Banjir. Ini semua saja mengatakan bahwa penanggulangan banjir zaman Anies kurang tepat karena tidak menjalankan normalisasi sungai dengan maksimal. Tamparan keras bukan untuk Anies. Selain itu, Heru tidak hanya berandai-andai saja untuk membicarakan normalisasi sungai. Pengalamannya mendampingi Presiden Jokowi saat menyusuri Sungai Ciliwung membuatnya mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan dalam proses normalisasi sungai. Ya, kita lihat nanti bekerja sama. Mungkin kan banyak konsep, misalnya normalisasi Kali Ciliwung bisa membersihkan, bisa mendalamkan. Nanti dengan teman-teman stakeholder TNI Polri, ujar Heru menambahkan penjelasannya. Bagi saya konsep mendalamkan tinggal melanjutkan saja karena Pemprov DKI Jakarta yang sekarang juga tetap berupaya mendalamkan dengan judul Gerebek Lumpur. Konsep membersihkan yang kurang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta, apalagi kalau menyangkut bangunan liar di daerah aliran sungai atau DAS. Tidak ada nyali untuk merelokasi bangunan-bangunan liar itu. Nyali Pak Heru akan diuji untuk hal ini. Selain soal normalisasi sungai, pernyataan Pak Heru juga menohok karena hanya menyinggung sedikit soal sumur resapan. Yang sering disebut selain normalisasi sungai adalah soal pompa bagi daerah yang tidak bisa dinormalisasi sungainya. Entah lupa atau sengaja, saya tidak tahu. Yang jelas program sumur resapan disinggung sedikit saja, padahal program ini adalah program kebanggaan gubernur sekarang. Menohok sekali bukan? Dari rencana kerja Pak Heru, ada beberapa penanganan banjir akan seperti saat Jokowi Ahok memimpin Jakarta. Tentu saja hal ini masih harapan. Semoga saja terwujud. Kami tunggu aksimu Pak Heru. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana?